Jadi saya mohon izin langsung aja, karena saya yakin teman-teman juga udah nggak sabar nih pengen denger sharing dari sahabat saya nih, Mas Said ya. Nah, saya ingin memberikan konteks dulu dari apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Pertama-tama, SIFO ya. SIFO itu apa sih? SIFO itu adalah kumpulan para corporate inovator. Nah, ketika kami menyebut kata corporate inovator itu sebenarnya bukan jabatan gitu. Bahkan bukan fungsi dari sebuah departemen, sebuah perusahaan, enggak, tapi itu peran. Selama yang teman-teman lakukan di perusahaan, baik itu perusahaan Anda sendiri atau Anda kerja di perusahaan orang lain, dan Anda mengambil peran bukan cuma sekedar mengeksekusi apa yang udah biasa dilakukan, tapi Anda ngambil peran untuk mencari cara-cara baru, menciptakan hal-hal yang baru. Dengan harapan nanti Anda bisa memberikan value yang lebih tinggi untuk perusahaan Anda. Maka Anda berhak untuk menyebut diri Anda corporate innovator, kayak yang ada di kaos saya ini. Ya. Jadi sekali lagi semua Bapak Ibu yang ada di sini terlepas apapun jabatannya, apapun fungsi kerjanya, bahkan apapun profesinya, selagi semangatnya adalah selalu mencari cara-cara baru, eksperimentasi, ciptakan sesuatu yang punya nilai tinggi, Anda adalah corporate innovator. Ya. Sebagian dari Bapak Ibu di sini hadir dari dunia HR, human resources. Sebagian ada yang IT, sebagian ada yang di business development, sebagian ada yang di operation, bahkan sebagian ada yang di support. Nah, ini senang banget karena ternyata memang kalau ngomongin inovasi itu bukan lagi kerjaan dari satu fungsi, dari satu departemen, enggak. Semua orang dalam perusahaan wajib jadi inovator. Kenapa? Karena situasi membutuhkan itu. Nah, nanti kita akan lihat nanti di presentasinya sahabat saya Mas Said, dan juga nanti saya akan juga presentasi sedikit di bagian belakang. Bagaimana sih kemudian perusahaan itu bisa bukan hanya survive tapi bertumbuh karena orang-orang yang ada dalam organisasinya semuanya ngambil peran sebagai corporate innovator. Nggak cuman CEO-nya, nggak cuman sekelompok orang di satu departemen tertentu aja. Ya. Nah, ini adalah tempat di mana para corporate innovator tadi kumpul, saling belajar, saling berbagi, dan biasanya ini ada 3 area besar ya. Pertama, corporate transformation, agile innovation, dan juga talent enablement. Ya. Dan ini diselenggarakan oleh CIAS ya. Dan CIAS ini adalah sebuah lembaga konsultan yang fokus pada inovasi. Jadi kita membantu para talenta-talenta di dalam korporasi untuk bisa mendesain, mengembangkan, dan akhirnya mengimplementasikan inovasi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan bisnisnya. Ya. Nah, saya langsung aja ingin perkenalkan siapa yang akan share pada siang hari ini. Jadi ada 2, seperti yang ada di gambar. Ada saya dan ada kawan saya, Said Abardan. Nah, ini sebenarnya saya agak kagok juga ya. Biasanya kalau di acara begini saya selalu manggil Bapak gitu ya. Nah, ini kalau saya manggil Bapak tuh nanti takut dinyek gitu sama Said karena udah biasa panggilannya panggil nama. Jadi saya minta izin panggil Bro aja lah ya. Bro aja lah. Bro Said ya. Kalau dilihat dari wajahnya kira-kira lebih senior siapa ya? Kira-kira saya atau Bro Said nih kalau menurut teman-teman semua yang ada di sini nih. Kayaknya gue ada yang kelihatan lebih senior ya. Yang pasti gue lebih kinclong kalau jidatnya. Nah, sedikit saya ingin sharing CV beliau. Jadi cara paling enak untuk sharing CV zaman sekarang adalah buka LinkedIn-nya aja. Ya. Nah, ini adalah CV beliau. Beliau adalah Executive Director di Forbes Indonesia. Dan beliau panjang karirnya di bidang marketing. Ya, teman-teman bisa lihat di sini sebelum di Forbes, beliau juga sempat menjadi advisor sebuah independent marketing strategy dan branding consultant. Kemudian juga cukup lama 2 tahun 2 bulan di Indosat sebagai marketing lead at New Business and Innovation Directorate, nyambung banget kan? Dan juga pernah di Jakarta Post Digital, ya head-nya adalah marketing dan business development. Jadi memang beliau dekat banget di 2 area yang bagi saya itu menarik ya secara pribadi. Yang pertama adalah business development ya, dan yang kedua adalah communications. Karena nggak bisa nggak 2 itu memang terkait satu sama lain. Dan Bro Said ini mendapatkan S1-nya, bachelor degree-nya di Iowa State University ya, di Business Administration dan Management. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya lebih lanjut tentang beliau, monggo silakan langsung aja ditanyakan. Dan mungkin juga saya perlu memperkenalkan diri saya, karena sebagian dari Bapak Ibu kelihatannya juga baru pertama kali join di SIFO, sehingga baru ketemu sama saya. Saya adalah CEO dan co-founder dari CIAS, Corporate Innovation Asia. Ya, nama saya Indrawan Nugroho. Dan
Saya 20 tahun di industri consulting. Tahun 99 mendirikan Kubik Group, ya, atau sekarang disebutnya Kubik Leadership dengan sahabat saya Mas Jamil, Mas Farid. Disitulah saya memulai karir saya di bidang konsultan untuk pengembangan SDM. Sejak 5 tahun yang lalu saya dirikan CIAS, Corporate Innovation Asia, yang fokusnya adalah kepada pengembangan inovasi di perusahaan. Ya. Oke, kayaknya cukup kenalannya. Dan saya ingin menyampaikan beberapa rule of thumb tentang aktivitas kita yang ada di sini. Yang pertama, kita harus benar-benar tahu nih siapa yang akan share dengan kita, yaitu Bro Said ini di Forbes Indonesia, ya. Siapa yang nggak tahu Forbes Indonesia? Dan pertanyaannya, kenapa kok beliau yang hadir? Saya udah sampaikan sebelumnya pada saat tadi chit-chat sebelum kita mulai acara bahwa biasanya kalau CFO itu kita mengundang praktisi. Praktisi itu maksudnya adalah professionals atau top level employee di sebuah perusahaan besar untuk bisa sharing pengalaman dia di bidangnya dia. Kemarin kita ketemu dengan seorang senior VP yang fokus kepada pengembangan bisnis di Pegadaian gitu, dan beliau cerita banyak tentang bagaimana Pegadaian itu bisa bertransformasi dari perusahaan yang sangat tradisional menjadi perusahaan yang sekarang sudah sangat digital, bahkan memenangkan award dari BUMN gitu. Nah, sebelumnya kita pernah mengundang orang yang datangnya dari dunia teknologi, yang ngomongin industri 4.0, ngomongin tentang IoT gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang kok yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah justru orang media. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini bicara tentang apa sih yang bisa kita pelajari dari pandemi yang sudah kita jalani selama 6 bulan terakhir ini. Ya, tentu saja apa yang kita pelajari dalam konteks CFO ini pasti ada kaitannya dengan aspek bisnis, ya, aspek industri, aspek perusahaan, bukan pada aspek personal psychology. Ya, walaupun nanti mau nggak mau sebenarnya akan ketarik ke sana, tapi fokus kita adalah kepada industri. Kenapa ini penting? Karena kita semua tahu ya bahwa yang namanya musibah, ya, kalau ini kita bilang musibah, yang namanya, ya mungkin kalau kita ambil dengan bahasa netral, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu yang menyenangkan kita atau itu yang nggak ngenakin kita, itu semua dalam rangka membuat kita untuk bisa bertumbuh, untuk kita bisa belajar, gitu. Maka orang yang paling merugi adalah orang yang udah kena musibah tapi nggak belajar apa-apa, gitu. Bahkan mungkin dia keluar dari musibah selamat gitu, tapi nggak belajar apa-apa, dia merugi, gitu. Nah, kita nggak boleh jadi kelompok orang itu. Ya, kita sekarang dalam situasi yang nggak enak banget, yang susah banget, yang stres, gitu. But at least we can learn. Dan dari pembelajaran yang kita dapat ini, kita akan bisa bertumbuh jauh lebih hebat lagi. Kalau kita punya perusahaan kita bisa kita kembangin lagi. Kalau kita profesional kerja di sebuah perusahaan, kita bisa punya value lebih tinggi lagi bagi perusahaan. Kita bisa kontribusi lagi lebih besar di perusahaan kita. Dan itulah kenapa hari ini jadi penting temanya, lessons learned. Ya. Apa yang kita pelajari ini dalam 6 bulan terakhir ini? Dalam kacamata industri, dalam kacamata peran kita sebagai karyawan, sebagai profesional, sebagai leader. Nah, apakah kita sudah melakukan hal-hal yang benar, yang seharusnya dilakukan, atau kita belum? Dan apa yang harus kita lakukan kemudian setelah kita belajar siang hari ini, sehingga nanti kita benar-benar bisa bertumbuh pasca pandemi ini, bahkan di tengah pandemi. Dan saya rasa untuk supaya bisa membahas itu lengkap gitu, from A to Z, maka agak nggak pas kalau saya cuma ambil dari satu industri aja gitu. Misalnya saya ambil dari telco gitu, yang bicara, atau saya ambil dari insurance company, banking, ya, atau healthcare industry. Maka yang bersangkutan akan bicara hanya dari perspektif industrinya aja gitu. Sementara yang kita ingin bahas sekarang adalah cross industry. Dan siapa yang paling tepat untuk bisa memotret itu, melihat bagaimana sih perkembangan industri yang berbeda-beda ini di tengah situasi ekonomi makro Indonesia yang sekarang sedang berjalan dengan lengkap helikopter view-nya. Bahkan sesekali bisa deep diving untuk ngambil example dari masing-masing industri. Yang jelas adalah orang media. Ya, karena orang media memang kerjaannya begitu, mengobservasi, investigasi, dan kemudian melaporkan. Dan itu alasan kenapa sahabat saya, Bro Said Bardan ini yang kemudian saya undang dan senang banget beliau bisa hadir pada siang hari ini untuk berbagi dari sudut pandang seorang eksekutif director di Forbes Indonesia. Majalahnya usianya udah lebih dari 100 tahun ya kalau di Amerika sana ya. Bahkan kantornya itu ada di Fifth Avenue kalau di Amerika sana tuh. Wah, keren banget ya. Gue pengen lihat kantor lo yang di Indonesia, bro. Oke, jadi itulah alasan kenapa sahabat saya, Bro Said ini yang hadir dan pengen banget kita dapetin perspektif yang berbeda. Yang sebelumnya kita selalu dalam sudut pandang profesional, sekarang dari teman-teman media.
Saya akan undang beliau nanti untuk sharing setengah jam. Kemudian nanti setelah beliau, saya akan ambil waktu kurang lebih mungkin 20 menit. Saya juga ingin share beberapa hal yang mungkin bisa manfaat juga untuk teman-teman semuanya. Baru kita lanjut dengan diskusi tanya-jawab. Ya. Nah, kenapa judulnya The Quick and the Dead? Sebenarnya gara-gara film ini. Bagi teman-teman yang sempat nonton film ini berarti ketahuan umurnya ya. Jadi mendingan nggak usah ngaku aja bahwa udah pernah lihat filmnya. Ini film agak cukup populer zaman dulu ya, Sharon Stone. Ini masih Leonardo DiCaprio masih imut-imut waktu itu. Yang memang menggambarkan satu dunia namanya Wild West gitu ya. Nah, itu liar dunianya gitu, serba nggak jelas, banyak uncertainty-nya gitu. Ada jawara-jawara dan siapa yang nggak cepat dia mati gitu. Kalau zaman dulu itu disimbolkan dengan pistolnya gitu kan, siapa yang nembaknya paling cepat ya dia yang bisa bertahan hidup gitu. Sayangnya sekarang kita ada dalam dunia yang kurang lebih mirip kayak dunia yang ditampilkan di dalam film ini gitu. Dan siapa yang bisa cepat bergerak, dia yang akan survive. Siapa yang terlambat, dia akan mati. Nah, ternyata 6 bulan terakhir ini menjadi bukti bahwa memang itulah apa adanya. Sebuah kenyataan pahit yang mau nggak mau kita harus terima. Dan mulai sekarang kita harus berusaha gimana caranya untuk kita jadi yang the quick-nya. Jangan sampai yang jadi the dead-nya. Oke, so enough untuk pengantarnya. Saya rasa udah cukup banyak. Dan saya ingin langsung undang sahabat saya, Bro Said Bardan, untuk bisa sharing setengah jam di sini. Nanti saya izin lanjutkan 20 menit. Silakan, the stage is yours. Oke, terima kasih Indrawan. Agak kaku juga manggil Indrawan. Indra. Oke, sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini yang pertama itu kondisi makro. Seperti apa sih 6 bulan belakangan ini untuk ekonomi dan bisnis di seluruh dunia. Di worldwide, Asia Pasifik, Southeast Asia, dan juga Indonesia. Sebentar, saya akan share screen. Ya. Oke, nanti dulu ya. Oke, ada beberapa data yang memang apa namanya ya, yang sering yang apa ya, yang dibilang sering disampaikan juga enggak. Tapi ada beberapa yang sudah umum dan juga yang ini nanti sebentar. Hold on. Saya belum mana tadi filenya ya. Boleh tolong di-share nggak Mbak Tiwi? Yang ini, saya bentar dulu. Bentar ya. Ya, jadi data yang akan saya sampaikan ini ada dari beberapa apa namanya ya, researcher. Sudah saya tampilkan, ya, Pak Said. Ya. Di slideshow aja, Wi, kita tolong. Sudah saya slideshow, belum muncul ya? Nggak muncul. Sudah muncul, tapi nggak usah diklik dari saya ya. Oke, boleh ke fact. Ya, sorry. Ya sebenarnya ada banyak orang bilang yang sekarang 6 bulan belakangan ini lebih parah daripada yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, yang pandemi flu di US itu dan di Inggris. Karena itu memang murni karena musim dingin. Tapi kalau yang sekarang ini memang agak unik karena memang ada beberapa hal yang tersangkut dalam tanda kutip seperti ekonomi, bisnis dan juga hampir semuanya terganggu. Kalau di sini disebutkan bahwa
6,6% di tahun 2021 nanti itu masih ada sisa pandemic subsides-nya itu masih akan tersisa. Gitu. Boleh next-nya? Third page boleh? Sebentar, Pak. Oke, saya. Oh ya. Baik. Sip. Ya. Ini tadi yang merah itu tahun 2020, yang tahun 91 itu kalau saya nggak salah tuh hanya ada krisis yang tapi menimpa sebagian American continent dan juga Europe. Di 2009 cukup lumayan parah SARS itu ya. Tapi alhamdulillahnya kita Indonesia tidak terlalu terpengaruh. Dan 2020 itu turunnya drop banget mulai dari Maret sampai saat ini. Yeah. Next please. Ya, sorry. Ya, tadi ini data dari World Bank. Di sini disebut bahwa policymakers must consider innovative measures to deliver income support of this worker and credit support to these businesses. Jadi memang World Bank sendiri juga sudah menyampaikan bahwa ini saatnya bisnis untuk inovasi, membuat inovasi atau pivot. Jadi memang di sini nggak hanya World Bank aja sih sebenarnya. Sebenarnya ini yang saya sampaikan hanya dari World Bank, tapi seperti WEF, World Economic Forum, dan juga IMF sama Asian Development Bank pun berpendapat hal yang sama. Next, please. Iya. Ya, ini macroeconomic landscape-nya. Di sini jelas banget kalau misalkan Indonesia itu masih dalam tanda kutip posisinya aman. Karena kenapa aman? Nanti akan ada penjelasannya di bawah di next slide-nya. Tapi ini di sini menariknya, ini saya ambil dari Euler Hermes. Dia ini karena menyampaikan kalau makroekonomi itu sebenarnya yang terjadi sekarang ini yang terkuat itu adalah dari business environment. Bukan dari political risk, structural, commercial, atau financing. Jadi dari business environment yang memang lagi macet semuanya. Gitu. Dan juga ya suku bunga turun, terus semuanya juga drop semuanya perekonomian. Next, please. Iya. Nah, ini tadi impact ke labor, ke tenaga kerja, saya ambil dari ILO. Per kemarin, ini data kemarin, tanggal 16 September, 93% itu sudah employed in countries with workplace closures. Jadi 93% orang yang bekerja di seluruh dunia itu terpengaruh penutupan bisnis atau tempat kerjanya. Dan juga 14% penurunan atau decline in working hours. Jadi di sini jam kerja itu berkurang. Terus terang nggak hanya Indonesia aja yang menerapkan masuk jam 8 atau 9, pulang jam setengah 3 atau jam 4. Jadi memang seluruh dunia menerapkan tight hours in working. Tapi in return, we have to do the work from home. Itu juga untuk beberapa di sini data untuk di beberapa industri manufaktur ya, 14% ini. Dan juga 510 juta yang terkena dampak
secara langsung, yang women employed-nya. Next, please. Nah ya, ini per data apa yang tanggal 15 Juni, bukan 15 Juni sebenarnya kemarin, 16 Juli, 16 September. Ini memang benar-benar apa ya, berpengaruh apa, dunia mulai agak goyang karena sudah 6 bulan dan juga para pengusaha, para entrepreneur sudah kehabisan uang dalam tanda kutip untuk operation. Next please, thank you. Ya, ini first quarter turunnya benar-benar terasa. Jadi memang jam kerja yang hilang itu apa ya? Dibilang nggak produktif juga, ya kayak Presiden Jokowi bilang sih, work from home tapi banyak yang piknik atau ini, tapi dia tidak memperhatikan akses di tempat dia sah-sah aja sih dia mereka untuk working from anywhere, tapi ada beberapa harus ada beberapa apa ya hal juga yang diperhatikan seperti akses internet dan lain-lain. Jadi sekarang internet tuh memang benar-benar apa ya udah jadi kebutuhan pokok gitu ya. Next please, thank you. Ya, 510 juta. Ini nggak main-main untuk ini untuk women ya, untuk all employed women. Kalau perbandingan dengan yang men itu 1:2, jadi setengahnya. Jadi kalau misalkan yang men itu sekitar 1 billion yang terpengaruh. Nah ini menurut data dari ILO, yang ada data dari ILO yang disampaikan. Next, thank you. Ya, ini di Asia Pasifik apa yang terjadi? GDP ini sangat teoritis banget yang saya sampaikan di sini, makro banget. Sebelum saya masuk ke mainnya nanti, Indonesia yang kedua, yang apa namanya ya, terpengaruh tapi tidak terlalu berefek gitu. Kenapa? Nah nanti ada di di slide berikutnya. Di sini disebut dari ini saya ambil data dari IMF. Among the top 20 largest economies, 4 will continue to grow in 2020. Egypt, Indonesia, and of global economic importance, India and China. Jadi kita termasuk 1 dari 4 negara yang akan terus berkembang di 2020. Jadi ini kayak Indonesia, Mesir, India dan Cina itu masih akan terus berkembang di pandemi. Sekitar antara 0,5% sampai 2%. Kalau di data lain dari ADB, Indonesia apa ya, agak terpukul ekonominya, tapi turunnya tidak terlalu parah. Tidak seperti negara tetangga yang lainnya. Oke, next. Thank you. Ya, ini forecast untuk Asia Pasifik. Ini masih di apa nih yang global ininya. Ini yang tadi saya sampaikan dari ADB. Jadi memang yang sangat terpukul itu ada beberapa negara di Asia Tenggara ini. Next, thank you. Ya, next please, thank you. Nah ya, ini kita naik tapi tidak terlalu besar. Projection dari economic growth. Jadi saya sampaikan ini bukan hanya data untuk menyenangkan kita sebagai warga negara Indonesia, tapi ini real data yang apa ya, yang sudah banyak common, sudah beredar di seluruh lembaga research. Ini saya ambil dari IMF dan NOEMA. Dan jadi ini memang benar-benar
setengah persen ini nggak main-main karena memang Jepang sendiri minusnya sampai 5,2. Even Rusia yang berkembang itu sampai minus 5,5%. Next please, thank you. Ya, nah ini untuk tahun 2020 kita -1. Ini menurut data dari ADB lagi. Economic activity in Southeast Asia is expected to contract, akan naik by 2.7% this year, by end of this year. Karena akan ada beberapa corporate action yang yang baru berjalan 2 hari yang lalu, terus sudah mulai besar-besaran. Tapi apa ya, silent giant move yang sudah berjalan di satu industri ini. Oke, next please, thank you. Ya, ini kita udah masuk ke industrinya online. Jadi Indonesia itu online untuk berbelanja itu kita naik 1,6 kali sejak sebelum krisis dari tahun 2019. Jadi ini ya year on year. Jadi maksudnya 1,6 kali ini nggak main-main karena memang termasuk yang kedua terbesar. Karena yang terbesar itu Malaysia, dia 1,9, hampir 2 kali lipat. Penduduknya mengubah behavior ke online. Indonesia masih 1,6, even Singapura itu 1,6 kali. Gitu. Kenaikan pengguna online. Next, please. Thank you. Ya. 70% dari Southeast Asia. Makanya tadi kenapa saya bilang silent giant move. Southeast Asia adalah akan menggila. Menurut data, ada beberapa data yang cukup bikin saya confidence untuk menulis ini. 70% of all consumers in Southeast Asia are likely to have gone online by the end of this year. Jadi, memang industri online ini nggak main-main. Dan penggarapannya walaupun kelihatannya pemerintah Indonesia, kalau yang kita perhatikan mungkin kurang serius, tapi ternyata sangat serius. Dengan ada beberapa kebijakan yang diambil dan juga kebijakan yang diambil dan juga dengan berpartner dengan beberapa giant di industri online. Gitu. Next, please, thank you. Ya, ini masuk ke Indonesia. Next, thank you. Indonesia sendiri, menurut dari Nielsen, sangat terimpact, termasuk yang salah satu yang kena impact cukup berat di dunia, Southeast Asia. Tapi orang kita tuh cukup kreatif dan inovatif untuk mengakali COVID-19. Jadi mereka orang Indonesia tuh 30% beralih ke online untuk berbelanja sehari-hari dan juga untuk melengkapi kebutuhan yang kebutuhan sehari-harinya. Dan juga 30% itu mengurangi 30% ke toko offline. Bukan hanya karena mall banyak ditutup, tapi karena memang banyak yang mungkin yang undetected person yang jadi mungkin untuk jaga-jaga gitu ya. Dan juga 40% orang Indonesia itu mereka lebih suka lebih dari 40% orang Indonesia suka berbelanja online, belanja apapun, even mobil, gitu.
menurut dari survei Nielsen. Next please. Ya, ini tadi. Jadi 30% orang Indonesia memang udah naik, 40% juga mereka purchase via online, dan juga nggak di industri online ini tidak hanya sekedar menyentuh industri e-commerce-nya saja, atau tapi juga berpengaruh ke payment industry. Payment gateway itu sekarang menggila, you name it, Midtrans, terus juga ada Zendesk, pemain dia adalah startup payment gateway, terus juga ada beberapa touchless payment juga kayak ya GoPay, OVO, dan Ailing aja dan lain-lain. Ya, next please, thank you. Dan juga ada pengaruh juga ke logistics. Logistik di Indonesia kalau diperhatikan ada beberapa pemain internasional di dunia itu yang startup-nya itu mulai startup logistiknya di Indonesia, just to accommodate this kind of situation di Indonesia, karena banyaknya demand untuk belanja online. Nah, terus juga ya food delivery di sini 28% younger age Indonesian consumers using food delivery. Di sini memang ya terus terang GoFood, GrabFood, Happy Fresh itu memang terus juga ada ada Pak Peter tukang sayur.co itu pasti naik tuh dia tuh. Jadi memang memang benar-benar industri ini tadi seperti saya bilang silent giant step, karena terus terang di negara lain kayak food delivery terus habis itu ada logisticsnya kurang berkembang, karena mereka sendiri daya belinya ada tapi mereka mempunyai daya beli, tapi juga apa namanya ya, startup atau perusahaan baru yang untuk serve betternya itu masih kurang banyak. Nah di sini juga 40% masih 40% dari orang Indonesia itu masih pergi ke restoran untuk just mungkin balas dendam karena nggak bisa traveling kali ya. Karena memang sebelumnya industri travel di Indonesia tuh gila-gilaan, tinggi banget. Untuk just escape from reality atau just escape from day-to-day business. Jadi escape sebentar ke Bali, escape sebentar ke Lombok, even escape sebentar ke Bandung. Nah ini jadi memang benar-benar terpengaruh. Jadi 40% itu konsumen di Indonesia masih dining out. Next please, thank you. Ya, ini 2020 yang tadi ini disebutkan oleh ADB. Keterangannya ada di next slide-nya. Next please, thank you. Ya, contract by akan berkurang 1%, minus 1%. Tapi akan ini sudah kayak tadi seperti saya bilang, kalau kemarin saya sempat ketemu dengan beberapa teman yang juga ngobrolin tentang beberapa giant venture capitals dan juga startup di Indonesia. Memang apa ya? Itu ekonomi Indonesia terjaga karena mereka terus innovate, mereka terus expand. Itu sebenarnya. Kenapa hanya kontrak minus 1% di 2020, tapi 2021 yang sudah dimulai pergerakannya dari sekarang itu akan sampai ke 5%. Next, thank you. Ya, bahkan perbandingan aja di Southeast Asia,
Malaysia tuh minusnya 5%. Philippines minusnya 7,3%. Thailand cukup berat, kontraknya minus 8,0%. Kenapa? Di next slide-nya. Kalau nggak salah saya, kalau saya nggak lupa. Seingat saya di next slide-nya. Next, please. Ya, ini masih forecast dari IMF. Saya kebanyakan forecast ininya ya. Terlalu makro. Nah, ini unemployment rate. Unemployment rate dari 2020. Jadi nanti labor force di Indonesia tuh unemployment-nya naik ke 7,5% dari seluruh total workforce di seluruh Indonesia itu yang menjadi yang kena korban PHK itu ada sekitar 7,5, kenaikan 7,5% dari hanya 5,3%. Di 2021 belum membaik memang terus terang, tapi belum seperti sebelumnya 2019, tapi sudah cukup menunjukkan tanda-tanda karena beberapa corporation sudah mulai rekrutmen lagi dan juga beberapa startup sudah mulai berjalan lagi. Next please, thank you. Ya. Ini dari pemerintah Indonesia. Ini saya ambil dari dari BI, Bank Indonesia. Ini datanya cukup mengerikan juga sih kalau kita cermatin. Ini 1,1 juta, 1,1 sampai 3,78 juta akan menjadi miskin. Sementara itu 2,9 juta sampai 5,2 juta itu orang di Indonesia akan kehilangan pekerjaan. Nah, di sini Manpower Ministry of Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, sudah ada 1,2 juta orang yang kehilangan pekerjaan dari hampir 75.000 perusahaan di Indonesia yang tercatat di bulan April 2020. Next please, thank you. Ini employment rate. Ini bukan untuk membahagiakan saja, tapi ini ada data yang valid bahwa 68 juta orang di seluruh Asia kehilangan pekerjaan dan terbesar adalah di China dengan 52 juta workforce yang sudah jadi unemployed. Yang kedua di Jepang, yang ketiga di India. Bahkan Thailand, jadi kita di negara yang ya cukup, let's say dibilang cukup aman juga enggak, karena memang kita ada di 10 besar. Kita juga mesti sangat berhati-hati sih di sini. Next please, thank you. Ya, next please, thank you. Ya, ini deal activities yang saya capture dari bulan lalu. Ini deal activity in Asia, rises 20% in Q2. Jadi ini sebenarnya Asia ini, Indonesia termasuk di Asia, dan terbesar ini pergerakan ini, kenaikan ini ada di Indonesia. Deal activity ini ada di, terbesar ada di Indonesia, kalau menurut saya. Jadi, kenapa besar? Karena memang padahal jumlah penduduknya jauh kalah lebih besar daripada India dan Cina. Next please. Ya, ini kalau misalkan ada yang follow LinkedIn saya, ini juga sudah beberapa minggu yang lalu saya share. Jadi untuk pembuka di quarter 2 itu ada beberapa capital raiser yang sudah terjadi di Indonesia. Jadi kayak Tokopedia, Gojek, Kopi Kenangan, Traveloka itu sudah bergerak silent. Tapi in a good way mereka will drive Southeast Asia, bahkan mungkin Asia untuk di perekonomian. Karena memang di sini ekosistem yang terjadi, kayak let's say ambil contoh di Tokopedia, pertama di Tokopedia, ekosistem yang
ada di Tokopedia itu tidak hanya jual beli aja. Yang pertama, yang kedua itu ada yang namanya payment gateway seperti tadi yang saya sebut, terus juga ada logistics, terus juga ada courier servicing, dan juga ada gudang, dan juga banyak lagi. Jadi inilah ekosistem company. Ekosistem company seperti Tokopedia dan Gojek. Jadi Gojek itu sebenarnya super apps. Ini sebenarnya ekosistem company, termasuk dari entertain sampai ke payment gateway. Mereka punya GoPay. Jadi ekosistem company ini sangat sulit di-adapt oleh sembarang perusahaan, oleh sembarang corporation. Tapi once sudah berhasil diadaptasi, ini akan menggila. Inilah yang menarik para investor dari luar untuk masuk ke Indonesia. Ecosystem Corporation. Nah, jadi terus ada kopi kenangan juga. Ekosistemnya itu nggak hanya sekedar jual beli kopi, tapi juga ada dari dia ambil kopi dari petani juga, dan juga ada courier servicing, logistics-nya juga ada, terus juga dari payment gateway-nya. Traveloka pun begitu, walaupun travel industry OTA lagi drop, tapi kalau mereka tidak segera ambil corporate action, mereka akan makin terperosok. Jadi mereka memang harus innovate. In what way innovation mereka? Nah, ini mereka sekarang ini sedang mempersiapkan apa ya, kayak sesuatu yang memang akan menjadi bukan trademark ya, landmarknya Traveloka. Apa itu? Saya sendiri belum tahu. Saya hanya baru dengar gosip-gosip, tapi kalau gosip belum bisa disampaikan. Next, please. Thank you. Ini waktunya mau habis nih, Bro. Jadi boleh di-accelerate. Ya, boleh. Sip. Nah, ini sih tentang ekonomi dan bisnis. Balik lagi ke growth-nya tadi. Next. Thank you. Ya, ini yang industri yang naik. Supply chain, logistics, SME, consumer goods, beauty and personal care, and pharmaceutical. Jadi, ini industri yang akan memang benar-benar rising di pandemic. Next, thank you. Ya, ini ini dari Rakuten Insights juga. Ini diambil ini data ini dari bulan Maret atau April. Next. Nah, sudah itu aja sih. Kalau inovasinya sendiri, mereka beberapa company itu mereka tidak hanya innovate, tapi mereka juga pivot the business system. Gitu sih. Endra, silakan Endra. Oke, thank you banget. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk sobat kita, Bro Said Bardan. Makasih. TV boleh di stop dulu sharingnya. Saya mau sharing punya saya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Ya, pertanyaan bagus-bagus banget. Ini mohon izin saya akan share slide saya dulu ya. Jadi quickly aja supaya nanti siapa tahu ada yang pertama jawabannya ada juga di slide saya, atau malah justru mancing lebih banyak pertanyaan lagi. Jadi mohon izin 20 menit ke depan saya akan share beberapa insight yang juga saya dapatkan untuk melengkapi yang tadi Bro Said sudah share. Keren banget ya. Oke. Tadi sebelumnya Said sudah cerita tentang apa aja sih industri-industri yang kena dampak gitu ya, potential winners dan juga potential losers. Nah, ini juga dari Moody ya, mereka juga sudah memetakan nih mana yang punya expose negatif impact-nya terhadap COVID-19 dan mana yang exposure-nya rendah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kira-kira industri di mana teman-teman sekarang ada, itu ada di mana gitu, masuk merah, kuning, atau hijau. Dan itu tentu saja nanti akan berdampak kepada seberapa teman-teman harus keluar effort ekstra dalam berinovasi, mencari cara untuk bisa survive. Dan
bagi teman-teman yang ada di warna hijau pun bukan berarti bisa santai. Kenapa? Karena ada sebuah opportunity yang terbuka. Dan siapa yang cepat, dia akan tangkepin opportunity itu. Bagi yang telat, ya kebagian sisanya doang. Sementara begitu pandemi selesai, mereka yang udah nangkepin opportunity di masa pandemi itu yang akan terus punya modal lebih besar untuk bertumbuh. Gitu. Mbak Yuli. Nah, sehingga teman-teman yang ketinggalan, ya bukan cuma ketinggalan di masa pandemi aja, tapi ketinggalan bahkan setelah pandemi. Gitu. Nah, jadi intinya apakah teman-teman ada di merah, orange, atau di hijau, opportunity itu sekarang terbuka lebar untuk teman-teman melakukan sesuatu yang baru. Ya, not just survive, tapi thrive. Kalau dianalogikan itu, seandainya kita lagi ada di banjir gitu ya, lagi banjir gitu. Nah, jangan cuma sekedar kita berupaya untuk bisa mengapung, tapi kita harus bisa berenang ke satu arah yang itu nanti bukan cuma menyelamatkan kita, tapi bisa menjadi tumpuan untuk kita bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. So don't just swim, don't just float, but swim. Nah, itu yang message utama dari apa yang ingin saya share di slide-slide berikutnya. Nah, ini melengkapi yang tadi Bro Said udah share ya. Jadi kalau ini saya ambil quote dari Sekjen Kemenprin, ya Pak Ahmad Sigit, yang mengatakan bahwa semua sektor industri itu kena dampak. Jadi nggak ada satupun sektor industri yang nggak kena dampak COVID-19. 60% di Indonesia itu industri suffer, ada 40% yang moderate, tapi juga ada yang punya demand yang tinggi. Tadi juga udah disampaikan oleh Mas Said ya. Ini sekedar sampel aja, ya tourism itu salah satu yang kena dampak besar banget, warnanya merah, bahkan decline-nya sampai 95%. Bayangin tuh ekosistem yang mensupport turis di Bali itu kan macam-macam banget ya, multi-sektor gitu. Mereka semua akhirnya terpaksa suffer karena COVID-19 ini. Ada 7.000 tour guide yang harus kehilangan pekerjaan. Untuk retail di Indonesia itu juga suffer juga, ini mall cuma 30-40%, apalagi kalau PSBB-nya benar-benar jalan secara benar gitu ya, itu akan lebih drop lagi, 12 triliun kerugiannya. Industri padat karya di survei ini di awal pandemi dia hanya punya cadangan dana untuk survive 3-6 bulan. Dan sekarang kita udah masuk bulan ke-7 sekarang. Nah, ini teman-teman memang yang industri padat karya itu sekarang benar-benar lagi titik titik yang akan menentukan apakah mereka benar-benar bisa bertahan atau enggak gitu. Kalau nggak ada stimulus, kalau nggak ada support, kalau mereka nggak melakukan pivot, berinovasi, manfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan value yang berbeda gitu, maka ini akan suffer. Sahabat saya bonekaku ini mungkin ada di sini nih ya, itu kemarin menulis tuh di social media, menarik sekali ya, dia pivot dari yang sebelumnya dia membuat boneka yang kemudian dijual, akhirnya dia bertumbuh pada kekuatannya yaitu menjahit. Dia bisa menciptakan banyak hal, bisa souvenirs, bisa apapun yang on demand, bahkan bisa masker gitu. Nah, itu yang saya maksud bahwa kalau mereka menjalankan bisnis apa adanya dengan strategi yang sama, dengan produk yang sama, mereka cuma survive 6 bulan. Artinya sekarang udah mati gitu. Jadi kalau the quick and the dead, dia masuk kategori yang the dead gitu. Nah, tapi sebagian teman-teman itu bisa cukup kreatif untuk bisa mengubah, melakukan pivot di bisnisnya sehingga masih bisa survive sampai hari ini. Nah, ini kalau dari teman-teman yang industri alat besar Indonesia itu memang dia bilang bahwa sampai sekarang masih oke, tapi kalau misalnya nggak ada perubahan apa-apa, PHK akan terjadi gitu. Dan ngomongin PHK, kalau nggak salah saya punya slide PHK-nya nih, nggak keluar berarti ya. Ntar, saya siapa tahu ada di sini, mohon maaf. Oke, ternyata nggak sengaja kehapus, nggak apa-apa. Nah, ini yang ingin saya share sebenarnya. Kita kan harus belajar nih, dan kita belajar tuh bisa belajar dari pengalaman kita sendiri, atau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu. Dan kalau tadi menarik banget ya Bro Said mengangkat isu bahwa Indonesia itu sebenarnya masih lumayan gitu dibandingkan negara tetangga kita. Bahkan kita masuk 2 besar yang GDP-nya masih akan terus bertumbuh gitu. Dan itu semua kembali kepada silent giant yang melakukan sesuatu yang konkret. Gitu. Nah, pertanyaannya kan silent giant itu siapa aja sih gitu, dan apa sih yang mereka lakukan di tengah pandemi ini sehingga mereka masih bukan cuma bisa bertahan tapi bahkan bisa menggerakkan ekonomi gitu. Nah, saya nggak tahu apakah silent giant yang akan saya share sekarang ini yang dimaksud oleh Bro Said ya, tapi saya mencoba untuk menggabung-gabungkan aja gitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah belajar dari mereka gitu. Di tengah situasi
di mana coronavirus jadi beban kita yang menghantam kita dari segala sisi, apa sih yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di industri yang berbeda-beda di Indonesia sehingga mereka tetap masih bisa survive. Ya. Nah, yuk kita lihat sampelnya satu persatu. Untuk supaya teman-teman bisa mendapatkan konteks yang tepat ketika saya jelasin contohnya itu, saya ingin berangkat dari sini dulu. Kubler-Ross Change Curve. Ini menggambarkan sebuah kondisi emosi seseorang ketika dia mengalami sebuah perubahan yang drastis. Dan kita semua sekarang sebenarnya ngalamin ini. Pertanyaannya kita dari titik mana? Ya. Ada sebagian orang yang sampai hari ini masih shock aja gitu. Dan ketika orang shock, dia frozen, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bergerak apa-apa, akhirnya dunia seolah-olah berhenti, padahal sebenarnya enggak, dan akhirnya dia tenggelam gitu. Atau ada yang sibuk dengan denial, atau frustration, atau bahkan sampai ke level depression. Nah, mestinya di bulan ke-6 ini kita udah ngelewatin tuh. Shock udah lewat, ya. Denial mestinya udah lewat gitu. Frustration mestinya udah lewat. Depression mestinya kita udah lewat gitu. Ya. Walaupun ya. Mohon maaf Pak, ada slide yang ditampilkan tidak ya Pak? Oh, sorry. Saya tadi keluar ya dari ya oke. Saya ada slide. Yes. There you go. Kelihatan ya? Sip. Oke. Yes. So ini yang saya maksud Kubler-Ross Change Curve ya. Kita tuh harusnya sudah melewati yang hijau bawah kiri itu, depression, harusnya. Kalau dalam teorinya 6 bulan mestinya kalau kita orang sehat itu kita udah ngelewatin itu gitu. Cuman memang masih ada aja orang yang masih ada di depression ini, dan itu nggak bagus. Nah, yang menarik yang saya lihat dari perusahaan-perusahaan yang saya punya kesempatan untuk bisa ngobrol sama pimpinan di sana, bahkan bisa jalanin project bareng mereka, adalah mereka punya sesuatu yang menurut saya sama gitu. Antara klien saya yang ada di industri pharmaceutical, sama yang di telco, sama yang di mining, sama yang di retail gitu, itu mereka melakukan hal yang sama gitu, yang mana itu membuat mereka tetap bergeliat bisnisnya, tetap optimis karyawannya gitu. Sehingga saya mengatakan mereka ini punya potensi bukan cuma sekedar survive, tapi bahkan tumbuh lebih hebat lagi di masa setelah pandemi gitu. Nah, apa sih yang mereka lakukan itu? Yang mana nggak semua perusahaan melakukan itu. Sebagian perusahaan itu ya masih frozen aja gitu, masih denial aja, masih tetap berharap bahwa dunia akan kembali seperti dulu. Udahlah pokoknya pokoknya kita jalanin apa yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Yang mana itu maksudnya adalah mengulang hal yang sama dari yang sebelumnya gitu. Nah, yang mereka lakukan adalah eksperimen itu. Itu yang menarik gitu. Jadi sekarang ini Cias banyak banget terlibat di perusahaan-perusahaan yang dia nggak cuman sekedar pengen survive, tapi dia pengen capturing opportunity di masa krisis ini gitu. Dan mereka jalanin banyak project inovasi gitu. Dari project yang internal organisasi, gimana ngoprek bisnis proses internalnya, bagaimana operating modelnya itu di adjust gitu. Sampai pada produknya, sampai pada desain layanannya gitu. Sampai ada yang eksplorasi bahkan bisnis model, bahkan creating new engines of growth, creating new business gitu. Nah, itu yang sekali lagi saya lihat bukan cuma di klien-klien Cias atau perusahaan-perusahaan yang saya temui, tapi begitu saya lihat lagi pelajari gitu ya, informasi, data yang ada di luar sana tentang perusahaan-perusahaan gede di industrinya masing-masing itu lakukan. Ya. Nah, kayak apa tuh contohnya? Yuk kita lihat satu persatu ya. Sekali lagi tujuan saya dengan Bro Said adalah untuk mancing diskusi ya. Jadi ini bukan training, ini bukan workshop. Jadi kita ingin share sesuatu yang mudah-mudahan nanti ini bisa kita nanti lakukan diskusi yang lebih seru. Nah, ini contohnya Garuda Indonesia nih. Ini kita tahu ya, maskapai itu udah habis-habisan gitu. Bahkan Warren Buffett ngejual saham dia di maskapai gede-gedean gitu. Karena udah pesimis banget sama maskapai itu. Paling cepat 2 tahun lagi baru mereka benar-benar bisa recover. Itu pun nggak bisa benar-benar pulih seperti sedia kala. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Garuda Indonesia? Eksperimentasi gitu. Dia mencoba cari-cari di mana nih ruang yang kita tetap masih punya peluang untuk bisa dapetin revenue gitu, dan mereka menemukan di kargo gitu. Kargonya selama ini nggak benar-benar diseriusin ya, sekarang nggak punya pilihan selain kita main di kargo gitu, karena kalau passenger udah nggak mungkin bisa diharapkan gitu. Dan akhirnya mereka benar-benar fokus di kargo, kemudian menutup rute yang nggak menghasilkan profit, kemudian right sizing, memastikan bahwa memang rute-rute yang potensial aja yang dimainkan.
Charter juga mulai dikembangkan, dan mereka mulai sadar bahwa mereka nggak bisa hanya mengandalkan nama besarnya aja, tapi harus ada kemitraan jangka pendek ataupun jangka panjang dengan pihak ketiga. Nah, tentu saja ini nggak akan nutupin semua biaya operasionalnya dia gitu, apalagi menghasilkan keuntungan. Tapi setidak-tidaknya ini mudah-mudahan membuat mereka keep afloat gitu, nggak benar-benar tenggelam gitu. Bahwa nanti perlu disuntik dana ya, itu mungkin. Tapi setidak-tidaknya kan karyawannya jadi dia nggak pasrah gitu, dia nggak diem gitu, tapi dia berbuat sesuatu. Nah, ini yang saya maksud dengan eksperimen tadi. Jadi kalau saya balik lagi ke sini, ketika kita ada dalam situasi yang shocking, yang kaget, yang membuat kita depresi, cara terbaik untuk kita bisa keluar dari situ adalah bergerak. Nah, asal gerak aja udah lumayan gitu. Tapi asal gerak aja kan nggak memberikan jaminan bahwa gerakan itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik di masa yang akan datang kan. Maka geraknya itu juga harus sistemik gitu, harus dipolain gitu, harus dituntun gitu. Kadang-kadang bahkan harus difasilitate gitu. Dan itulah peran Cias biasanya di perusahaan-perusahaan yang jadi klien kita. Nah, sekali lagi ketika akhirnya mereka mulai gerak yang mengarah kepada mencari sumber revenue baru, mencari cara-cara baru, melakukan perubahan sana sini, itu sebenarnya memberikan mereka harapan. Jadi orang kalau lagi kesusahan, lagi kena musibah, terus diem aja, itu bahaya itu. Lama-lama harapannya akan terkikis habis tuh. Tapi ketika mereka bergerak, nyoba ini, itu kan ada harapan. Gue nyoba ini deh, siapa tahu berhasil. Nah itu kan harapan kan. Coba lagi deh ini deh, siapa tahu berhasil. Makin banyak kita nyobanya, atau dalam bahasa di sini adalah eksperimen, makin banyak kita eksperimennya, sebenarnya kita lagi menumbuhkan banyak harapan tuh di karyawan kita gitu. Nah, sehingga peluang untuk perusahaan ini bisa survive, keluar dari krisis jadi besar. Karena semua orang di dalam perusahaan itu punya harapan, karena mereka bereksperimentasi gitu. Ya. Bahkan ketika, udahlah pokoknya kamu kerja aja sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya ya, itu pun seringkali nggak memberikan harapan. Kenapa? Karena dia tahu kok bahwa cara yang lama itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan pada hari ini gitu. Malah justru bukannya hope tapi despair gitu. Jangan-jangan ini udah jelas itu salah kok, gue disuruh lebih keras lagi mengerjakannya sih gitu. So eksperimen ini jadi kunci untuk kita bisa bergerak ke kurva yang lebih tinggi. Dan contoh tadi ya dengan Garuda tadi itu contoh eksperimentasi yang mereka lakukan, dan saya yakin mereka nggak berhenti di sini, mereka terus cari cara-cara baru gitu. Yuk kita lihat industri yang lain yuk. Ini Astra Auto Parts ya, dia melihat hasil survei gitu yang menemukan bahwa ternyata memang orang-orang yang dulunya kalau mau beli spare part itu offline, sekarang mayority ambilnya online. Itu bahkan 1/4 dari konsumen loyalnya mereka tuh udah mulai pindah ke online dibandingkan sebelum pandemi yang itu cuma 5% aja dari loyal customer-nya. Dan dari situ mereka kemudian menyerusi home delivery, kemudian juga menyiapkan spare part tertentu yang memang itu jelas dibutuhkan di masa pandemi. Nah, ini contoh-contoh bahwa mereka melakukan pivoting gitu. Ya, kan strategi ketika krisis itu basically kan cuma 2 ya, protect and pivot gitu, 2P. Apa yang memang menjadi sumber penghasilan sekarang yang masih bisa diperes, protect habis-habisan. Ya, buat lean mungkin, biayanya serendah mungkin, eksploitasi semua produk yang masih bisa dijual, nah itu protect namanya. Tapi di saat yang sama kita juga harus pivot gitu. Kita harus mencoba cari hal-hal yang baru, yang berbeda, bahkan kalau perlu ada beberapa aspek dalam bisnis kita yang completely diubah gitu. Nah, ini dari OLX ya, yang khususnya autonya jual beli mobil bekas, dia melihat situasi bahwa sekarang penjualan mobil baru itu menurun drastis, sementara kalau penjualan mobil bekas tuh naik gitu. Karena orang tuh nggak mau kalau beli mobil baru kan biasanya kan nyicil ya, orang tuh nggak pede dengan nyicil, khawatir. Karena belum pasti, nanti aku akan punya penghasilan nggak tahun depan, 2 tahun lagi, atau 6 bulan lagi. Nanti aku nggak bisa bayar cicilannya, nanti gimana gitu. Nah, ini ngelihat opportunity di sana gitu. Terus gimana caranya orang mau beli? Oh, ternyata belinya sekarang orang mulai pindah ke online. Tadi Bro Said udah mengatakan orang Indonesia itu beli online nggak cuma untuk hal-hal yang kecil-kecil, tapi mobil pun belinya online gitu. Nah, bukan cuma itu, mereka ketemu lagi tuh setelah mereka gali lebih dalam, ternyata walaupun semua orang itu tahu, atau pemain di industrinya dia itu tahu bahwa sekarang orang tuh lebih suka beli mobil bekas dan belinya online, tapi nggak semua orang ngambil peluang itu. Kenapa? Di bawah tuh ada kata-katanya tuh. Banyak used car seller, ya penjual mobil bekas itu yang males pakai online marketplace karena mereka nggak dapat uangnya langsung gitu. Dan mereka merasa ribet dengan payment gateway.
Nah, ini sebenarnya bagi OLX atau bagi teman-teman yang ada di industri ini sebuah opportunity. Mumpung yang lain males, mumpung yang lain tuh masih merasa ribet dengan kayak gitu, kita masuk aja ke situ gitu. Sehingga pemainnya kan belum banyak gitu. Sementara sebenarnya udah dimudahkan itu marketplace, payment gateway itu sebenarnya udah mudah bagi mereka yang benar-benar mau niat belajar, itu sebenarnya ada aja gitu. So again, ketika kita benar-benar ngelihat ke market, lihat ke konsumen, sebenarnya apa sih yang jadi concern-nya mereka, opsi-opsi yang sebenarnya mereka lebih pilih, kita nanti bisa meng-adjust bagaimana kita jalankan bisnis kita. Nah, mobil turun penjualan tadi saya sudah sampaikan. Nah, namun untuk kendaraan komersial itu ternyata masih cukup menjanjikan. Kenapa? Karena sektor logistik itu hidup banget di Indonesia. Tadi Bro Said sudah menyampaikan ya bahwa logistik itu salah satu yang rising star di masa pandemi ini. Nah, otomatis kan mereka bakal butuh kendaraan kan untuk bisa mendeliver logistiknya gitu, kargonya. Nah, itu opportunity. Jadi mungkin bukan passenger lagi yang difokuskan, tapi ke commercial vehicle. Nah, yang kayak gitu-gitu itu yang saya maksud dengan ketika kita di masa krisis sebenarnya ada pintu yang ketutup tapi ada pintu yang kebuka gitu. Rezekinya sebenarnya sih sama aja gitu. Nah, cuman kita pinter-pinter mana pintu yang kebuka itu, jangan kelamaan meratapi pintu yang tertutup. Gitu. Ini masih di logistik ya BGR. Ini menarik ya. Dia selama ini kan dia bisnisnya itu B2B gitu dan ternyata B2B itu turun drastis ordernya, projectnya. Karena apa? Karena yang jadi kliennya mereka juga berhenti beroperasi gitu. Nah, terus gimana gitu. Nah, mereka akhirnya nggak kekeh tuh dengan dia. Kita kan bisnis B2B gitu. Mereka akhirnya mulai ke bergerak ke retail, bahkan ke B2G. Dia akhirnya pindah ke ngambil proyek-proyek pemerintah, Kementerian Koperasi, bahkan dia masuk ke UKM. Bayangkan perusahaan gede segede BGR, dia harus main di level UKM. Gitu. Bahkan hubungannya sama petani-petani dan peternak gitu, yang ada di daerah-daerah terpencil. Nah, itu gimana itu? Itu kan pasti operating modelnya itu berubah secara drastis itu. Ya enggak? Profit formulanya pasti berubah secara drastis. Tapi kalau itu nggak dilakukan, ya dia mati gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa ketika kita melihat market itu dengan lebih jeli dan kita mau bayar harganya, yaitu capek, kita ambil risiko, mau eksperimentasi, sebenarnya ruang-ruang di mana kita masih bisa bukan hanya sekedar hidup tapi bertumbuh itu ada gitu. Ya kita lihat yang lain lagi ya dari industri yang lain. Nah, ini sekarang retail. Kalau retail itu memang udah pasti suffer ya. Itu di dalam riset-riset yang ada, walaupun yang tadi saya sampaikan ataupun yang Bro Said sampaikan juga menunjukkan retail itu yang suffer gitu. Khususnya yang brick and mortar. Nah, ini MAP ini sadar bahwa ternyata brick and mortar-nya yang toko offline-nya itu pada turun habis, beberapa mungkin harus ada yang ditutup, tapi kalau online-nya naik gitu. Memang mereka menyadari bahwa online itu nggak bisa nutupin kerugiannya mereka ya. Bahkan kalau nggak salah kuartal ini dia rugi 400 miliar gitu. Sementara kalau tahun lalu di kuartal yang sama dia untungnya 400 miliar. Nah, itu online masih belum bisa ngangkat ke situ. Tapi lumayan lah daripada nggak ada penjualan kan gitu. Nah, tapi MAP nggak berhenti di situ. Dia cari lagi nih gimana caranya supaya tetap kita bisa survive di pandemi ini dan nanti bisa nangkepin opportunity setelah pandemi gitu. Nah, ini di MAP Boga ya itu akhirnya dia mikir bahwa jangan-jangan kita butuh tetap buka toko offline tapi nggak harus di mall gitu. Kita cari aja jalur-jalur yang non traditionals. Ya, drive-thru, freestanding store di mana orang belanjanya sambil berdiri sambil lewat gitu. Nah, ini mereka udah mulai eksplorasi ke sana. Ke area-area yang selama ini mereka tuh boro-boro punya rencana, mikirin aja enggak gitu. Tapi situasi pandemi ini memaksa mereka untuk mencoba hal yang baru. Apakah ini akan berhasil nih yang diniatkan oleh MAP? Kita belum tahu. Tapi at least itu kan brings hope. Ya, sehingga orang itu looking forward kepada sesuatu. Ya kalau ternyata gagal ya tinggal cari yang lain deh, cara yang lain gitu. Ya. Dan inilah hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dia menolak untuk menyerah gitu, menolak untuk pasrah dengan keadaan. Dan ini yang terjadi di bulan ke-6. Dan saya kebetulan punya beberapa kesempatan ketemu dengan beberapa teman-teman ini dan senang gitu melihat, ternyata mereka itu bukan tipe yang udahlah pasrah aja di tengah pandemi, pokoknya kita gimana hemat gitu. Nggak gitu, tapi bahkan mereka mau invest ya di tengah pandemi gitu. Karena dia tadi itu dia sadar bahwa dia harus berubah bukan hanya karena pandemi, karena memang market udah bergeser gitu.
Dan dia ingin tetap bisa relevan nanti di masa akan datang, dan ini capture opportunity yang ada di depan. Dan ini kejadian. Jadi kalau perusahaan Anda sampai saat ini itu masih jalanin aktivitas bisnisnya seperti apa adanya, produknya seperti apa adanya sebelum pandemi, itu boleh khawatir lah. Ya, karena di luar sana perusahaan-perusahaan besar udah nggak begitu lagi kerjanya gitu. Ya, mereka udah bener-bener cari cara-cara baru gitu, dan bener-bener dipraktekin, nggak ngomong doang, nggak konsep doang. Marquee ya, ini kan kita tahu ya, apa namanya itu, virtual office atau apa ya mereka menyebut dirinya ya, dia kan menyewakan ruangan secara luas sekian gitu kan. Nah itu mereka menyadari bahwa itu nggak working anymore, dan mereka menyasar gimana nih kalau perusahaan-perusahaan gede itu lagi pada lay off karyawannya, sehingga akhirnya demand untuk office space menjadi turun. Nah mereka ngelihat ada opportunity lain dari para UKM nih yang kecil-kecil gitu, yang mana mereka justru malah bisa lebih fleksibel gitu, dan kalau dia ternyata harus ada pengurangan karyawan, gimana caranya jangan sampai dia udah kadung invest sewa ruangan katakanlah 200 meter persegi untuk 20 karyawan, tiba-tiba karyawannya tinggal 10 gitu. Dan itu kan sangat mungkin terjadi, akhirnya rugi dong. Ruangannya untuk 20 orang diisi cuma oleh 10 orang. Nah, akhirnya dia mengubah paketnya dari nyewain ruangan per meter jadi nyewain ruangan per orang gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini termasuk bagaimana memastikan bahwa protokol kesehatannya itu terjamin, jumlah orang yang ada di ruangan itu juga sesuai dengan protokol kesehatan, itu yang diangkat gitu. Sekali lagi, apakah ini bisa membuat Marquee menjadi punya keuntungan besar tahun ini? Mungkin enggak. Tapi setidak-tidaknya sekali lagi bisa floating dan capturing new opportunity ke depan, yang siapa tahu justru itu nanti malah masa depan dari industrinya dia gitu. Nah, salah satu yang kena suffer kan di tourism ya. Hotel itu power banget. Nah, terus apa nih yang dilakukan sama hotel gitu? Nah, ternyata ada aja gitu ide-idenya ya. Kalau di sini ada contactless budget staycations. Jadi hotel-hotel kecil yang pengalaman menginap yang unik, yang nggak banyak orang yang nginap di situ gitu ya. Paling cuman 10 keluarga di situ ya. Very private, very personal, dan lama gitu. Jadi sewa per malamnya murah, tapi dia panjang nyewanya di sana gitu. Ya apa yang tadi udah bosen di rumah ke sana. Atau bahkan ada yang menyewakan hotelnya sebagai tempat kerja. Gitu. Lo udah bosen lo WFH. Nah sekarang WFH juga, tapi bukan work from home, tapi work from hotel gitu. Dikasih wifi yang paling kenceng deh. Nanti kamu nyaman, pokoknya kita layanin gitu. Nah ada aja gitu. Kalau dulu kan hotel disewakan sebagai tempat untuk isolasi diri gitu ya, ketika ada gejala COVID, itu juga hal-hal yang mereka lakukan. So again, apakah ini akan membuat mereka tetap bisa hidup? Kita nggak tahu. Tapi at least mereka melakukan sesuatu gitu. Mereka eksperimen. Dan hal yang paling minim yang mereka bisa hasilkan dengan semua eksperimen ini adalah membangun moral dari karyawannya. Mereka tahu bahwa pemilik perusahaan ini, atasannya mereka nggak diem aja, nggak pasrah, tapi melakukan sesuatu. Ada harapan yang dibangun di sana. Dan di masa pandemi kayak gini, harapan menjadi modal yang besar untuk kita bisa survive. Allianz ini dia benar-benar double down di aplikasi mobile app-nya, dan itu benar-benar dikampanyekan, disempurnakan, dan akhirnya justru di 2020 itu ada peningkatan dari jumlah polis yang diterbitkan. Ya. Sharp ini juga dia ngeliat ke market bahwa ternyata memang ada produk-produk yang nggak laku, tapi juga ada produk yang dia prediksi bakalan laku gitu. Kulkas misalnya, karena orang nggak setiap hari belanja, dia pengen sekali belanja 2 minggu, abis itu disimpan. Nah maka ada kulkas tertentu nih yang kayaknya bakalan dibutuhin gitu. Akhirnya dipilihlah kulkas, salah satu produknya dijadikan produk andalannya, dikomunikasikan kepada market, dan ternyata berhasil. Nah inilah, jadi banyak hal yang memang harus kita ubah, asumsi-asumsi sebelumnya yang kita anggap itu berhasil di masa lalu, hari ini dan besok mungkin nggak berhasil lagi. So kemampuan kita untuk melihat market, untuk mau beradaptasi dan eksperimentasi untuk menemukan mana yang menjadi winning strategi, itu menjadi penting. Bahkan Direktorat Jenderal Pajak pun juga melakukannya gitu. Ini sengaja saya tampilkan di sini adalah supaya nyentil lah ya teman-teman yang ada di swasta gitu, perusahaan gede gitu, kok males gitu eksperimentasi, nyoba hal yang baru. Dijen Pajak aja melakukannya gitu. Bayangkan aja itu mereka harus benar-benar ke online, kemudian juga sistem bagaimana melakukan pekerjaannya, pelaporannya gitu, itu tools-nya gitu, benar-benar mereka bisa melakukan transisi ke sana. Ya.
Terakhir sebelum nanti masuk ke diskusi ini sekedar memberikan apa ya harapan lagi lah ya bahwa saat ini nih Menteri Perindustrian itu mengatakan bahwa ada 5 sektor industri yang entah gimana di masa pandemi ini justru malah banyak penanaman modal di sana. Ya, ini ada 5 industri ini. Nah, ini menjadi indikasi bahwa Indonesia itu masih seksi. Gitu. Maka wajar kalau tadi Bro Said mengatakan bahwa Indonesia itu masih jadi top 5 ya, bahkan top 2 yang diprediksi akan bertumbuh gitu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya sebenarnya Indonesia itu pertama nggak jelek-jelek amat dan kita punya potensi yang sangat besar. Semuanya kembali kepada kita sih. Gitu. Apakah kita benar-benar mau capek eksperimen sehingga akhirnya kita ketemu nih, oh ada pintu baru yang kebuka di sini, habis itu taking advantage, habis itu kita exploit itu, atau kita cuma nunggu, diam, berharap semuanya bisa berubah dengan sendirinya kembali seperti sedia kala. Nah, mindset mental itu yang nanti akan bedakan siapa yang benar-benar survive, siapa yang enggak. Oke, saya masih punya beberapa slide, tapi itu nggak akan saya share sekarang, nanti kalau ada waktu aja.